Ya, turun sampai zona 1782.20 lalu kemudian rebound sampai 1790 dan ditutup tepat di zona tersebut. Nah, sekarang kalau kita lihat ini semakin mendekati dengan Jackson Hole Symposium dan saya ingatkan terlebih dulu nanti sore saya akan berdiskusi dengan Bapak Tomizu bertindak sebagai direksi atau direktur dari PT Agrodana Futures. Nah, jangan lewatkan di jam 4 sore saya akan melakukan live talk show dan kita akan membahas lebih dalam ya terkait dengan Jackson Hole Symposium, bagaimana efeknya, lalu kemudian apa sih yang harus dilihat ataupun diperhatikan. Oke, kembali untuk malam ini kita hanya melihat data GDP AS dan kalau misalkan Anda simak kemarin ada pernyataan dari pejabat Fed yaitu Kaplan di mana dia sempat mengatakan kalau ternyata varian Delta ini mengganggu dengan pertumbuhan GDP, maka kemungkinan dia akan menyesuaikan atau adjust kembali pandangan hawkishnya mungkin saja menjadi relatif dovish. Dan harapan market tentunya adalah Fed esok tidak mengumumkan terkait dengan taper dan taper tersebut tetap terbuka diumumkannya di pertemuan bulan September atau mungkin yang paling ideal adalah November Desember. Nah, ini yang kita akan nantikan sepanjang 6 bulan ke depan dari sejak bulan Agustus sampai kurang lebih sampai bulan Desember, apapun bisa terjadi terkait dengan taper dan semuanya menyangkut varian Delta. Kalau itu semua bisa teratasi, maka kemungkinan ekonomi secara mudahnya dia akan mengalami pertumbuhan lanjutan dan itu akan mengancam emas. Tapi untuk hari ini dan esok hari ini kita akan ditentukan dengan GDP dan esok hari kita akan melihat atau mendengar pernyataan dari Jackson Hole Symposium yaitu Ketua Fed Jerome Powell. Kalau kita lihat dari pergerakan marketnya, dia sudah mulai mendiskount, artinya dia akan turun dan ini adalah terkait dengan pergerakan yang sangat fantastis. Kenapa saya bilang fantastis? Anda ingat pasca rilis data non-farm yang sangat kuat, kemudian dia turun, lalu kemudian di hari Seninnya dia dirilis atau justru dibuka dengan gap down yang sangat besar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata berminggu-minggu kita melihat bukan lagi penurunan, melainkan kenaikan. Dan sangat wajar karena demand memang sangat besar di bawah 1700. Lalu kemudian yang tercermin lagi adalah terkait dengan kenaikan berminggu-minggu tersebut. Ternyata kita sudah dapatkan kemarin dalam pola Elliott Wave dan sekarang berada dalam zona atau fase koreksi. Jadi kita sedang melihat zona fase C sebetulnya dari pola ABC untuk correction wave. Dan itu bertepatan dengan head and shoulder yang kita curigai. Berarti bagian right shoulder di bagian atau di teritori 93 ataupun 92 sampai 95 lebih tepatnya itu sudah sangat layak untuk terjadinya sell on rally. Nah, tapi kalau misalkan Anda lihat dari suggestion kami pagi tadi mengandalkan di area 93-95 sementara high hanya mencapai 91, kita akan adjust. Apakah kita akan turunkan zona sell kita di teritori 89 atau mungkin 90 atau tidak? Yang jelas semua hal tersebut dipertimbangkan dengan sentimen market terkait dengan Jackson Hole Symposium dan tentunya malam ini dengan data GDP. Kita langsung saja dengan data ataupun grafik yang sudah kami persiapkan. Technical view 26 Agustus 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 26 Agustus 2021 jam 11.22 waktu Indonesia bagian Barat, DXY dan juga Treasury Yield. Kita lihat langsung dari grafik H4 yang ternyata pergerakannya kurang lebih mirip dengan apa yang kita gambarkan dari tanda panah ini. Ya, Anda bisa lihat naik lalu kemudian tertahan persis di zona resisten yang kita inginkan, resisten pertama, kemudian dia turun dan mendekati zona support pertama. Nah, sayangnya kita masih belum tahu apakah ini akan berlanjut apa tidak karena sedikit nanggung ya kalau misalkan dilihat dari pergerakannya relatif sempit sebetulnya range-nya dan itu yang tergambarkan dalam posisi tadi malam. Walaupun kalau kita lihat gold justru mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai menyentuh zona 1782. Tapi kita akan lihat dulu dari sisi DXY atau US dollar, apakah dia akan sanggup untuk mengalami penurunan lebih lanjut? Berarti ini masih tetap support pertama, ini tetap resisten pertama, dan kita memiliki acuan di antara dua area tersebut. Dengan catatan, Jackson Hole baru akan diumumkan jadwal lengkapnya adalah besok pagi di jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kemudian untuk malam ini kita akan terfokus hanya dengan rilis data GDP yang juga akan memicu pergerakan yang sangat besar. Ya, kalau Anda ingat dengan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya dari pejabat Fed, maka mereka akan melihat terlebih dulu dengan data GDP. Oke, saya perkecil ruangan dari grafik 4. Lalu kemudian saya melihat dari teritori low di tanggal 26 Mei atau di sekitaran bulan Mei sampai bulan Juni. Ya, dan saya coba melihat apakah mungkin kita menarik zona support seperti ini atau tidak.
Oke, ini adalah supportnya, kemudian kita sudah mendapatkan, dan berarti oke, supaya tidak membingungkan, kita ganti saja warnanya menjadi areal garis biru. Nah, kemudian kalau misalkan lihat di sini, ternyata untuk areal kenaikan sendiri, kita sedang berada di persimpangan antara support pertama dan juga adanya trendline support dari areal ini, ya, yang garis biru dengan areal support pertama di areal garis merah. Jadi kalau misalkan katakanlah areal garis ini, garis biru ternyata relatif kuat, strong support, maka kita akan melihat dia akan terpantul kembali ke atas. Ya, dia akan mengalami kenaikan. Artinya meskipun dengan cara seperti ini, kita akan melihat potensinya nanti dia akan kemungkinan akan terjadi seperti ini. Ya, jadi saya panahnya saya modify, penurunan kemungkinan akan terjadi seperti ini, lalu kemudian yang dikhawatirkan adalah kalau misalkan dia strong support, berarti dia akan mengalami kenaikan. Nah, ini kemungkinan bisa terjadi nanti malam. Dan itu berarti menandakan strategi kita untuk hari ini, dan sudah saya sampaikan sejak kemarin, menantikan head and shoulder di gold itu betul-betul bisa terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik daily-nya, maka kemungkinan potensinya juga ini sama. Kita memiliki areal support yang sama untuk areal garis birunya. Kemudian dari candlestick kemarin ternyata ditutup dengan ini adalah inverted hammer. Jadi kecurigaan kita 2 hari yang lalu bahwasanya kemungkinan potensi dolar bisa berbalik naik itu adalah hampir bisa terwujud, ya. Tapi juga dengan catatan apapun bisa terjadi sampai Jackson Hole Symposium. Ya. Nah, kemungkinan zona support 92.60 itu tetap akan kita awasi apakah dia akan terjun di bawah area tersebut atau tidak. Kalau ini terjun, berarti kemungkinan potensinya dia berubah tren. Termasuk juga kalau dari sisi treasury yield, yang ternyata kalau kita lihat dari daily chartnya, jelas dia mengalami kenaikan dan kita menandai teritori ini. Ya, pertemuan antara garis merah dan garis biru, lagi-lagi kita gunakan support dan resisten. Ya, kurang lebih untuk Anda yang belum tahu garis biru itu apa, ini adalah areal support yang saya perpanjang, kemudian areal resistennya adalah ya kurang lebih dari areal puncaknya. Ya, jadi saya mengharapkan apa? Yang saya harapkan adalah dia akan terjadi rejection di teritori ini. Dan itu pula berarti areal 50% dari Fibonacci retracement yang kita gunakan sudah sejak lama, kurang lebih dari tanggal 28 Januari dengan puncak di tanggal 19 Maret, ya. Itu berarti kita membutuhkan treasury yield ditutup dengan shooting star di atas ini. Ya, jadi dia tes dulu area resisten, kemudian ditutup dengan shooting star, barulah kita bisa beranggapan akan terjadi penurunan dan skenario kita bisa terwujud. Technical view gold 26 Agustus 2021 jam 11.30 waktu Indonesia bagian barat, high 1791.80 dan low 1786.70, running price 1787.40. Selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan. Kurang lebih saya mencatat ada sekitar 2 atau 3 kali kejadian di mana emas sempat mengalami rebound sampai teritori 1795, 1797, tapi ternyata tidak berhasil untuk tembus kembali 1800 dan akhirnya turun, bahkan turunnya jauh lebih dalam sampai zona 1782.20. Ya, kalau Anda simak dengan detail apa yang sempat kami sampaikan di video kemarin, saya sempat memberikan warning kalau ternyata penurunan sudah terlanjur terjadi di bawah 1786, 1789, hati-hati akan ada vice versa atau reverse. Dan itu betul-betul terjadi saat dia sudah menyentuh zona 1782, langsung dia rebound sampai zona 1790 dan langsung ditutup di 1790, ya. Itu bisa terlihat nanti kita lihat dari grafik H4, ya. Nah, ini pergerakannya kurang lebih dia sudah sempat turun sampai 1782.20, lalu kemudian dia rebound sampai 1792 malah, ya. Nah, yang kita lihat adalah kesempatan ini terbaca dari potensi atau pola candlestick-nya. Ya, pola candlestick kemarin kita sudah mendapatkan sinyal reverse dari shooting star, kemudian dia ternyata confirm dengan bearish candle, dan Anda perhatikan, saya hanya memperhatikan dari real bodinya saja. Jadi ini long white candle atau long bullish candle, kemudian ini shooting star, lalu kemudian ini dia dibuka gap down, tapi juga mengalami penurunan, ya, dan real bodinya juga hitam atau black. Nah, kalau misalkan 3 candle ini disatukan atau kita bacanya sebagai konfirmasi 3 candle, maka ini sebutnya sebagai evening star, yang artinya pola penurunan masih bisa diharapkan untuk hari ini. Yang berarti pula skenario yang kemarin saya sempat sampaikan terkait dengan 2 hari ke depan, yaitu hari kemarin dan hari ini akan terjadi penurunan, itu betul-betul bisa terwujud. Hari pertama sudah oke, kita lalui dengan sangat sukses, tinggal hari kedua kali ini. Tapi yang jelas, Jackson Hole Symposium tetap akan menjadi trigger utama. Oke, kalau misalkan dia turun, harapan saya adalah minimal low kemarin 1782 itu akan bisa dicangkau, atau
bisa saja mencapai area low yang pernah tercapai di tanggal 23 Agustus, berarti kita mengandalkan 1776. Ya, jadi equal dengan bottom dari candlestick ini, atau maksimum juga bisa mencapai zona 1768, 1772. Nah, itu yang harus Anda ketahui dari sisi penurunannya. Sementara untuk sisi kenaikan sendiri, 93, 96 yaitu masih tetap jadi teritori yang cukup ideal. Jadi kalau misalkan dia ada di area situ, bisa jadi dia up lagi, tapi saya ragu untuk hari ini bisa saja justru malah mengalami penurunan. Kecuali kalau kita mendapati GDP-nya rendah atau lebih rendah dari ekspektasi, dan itu akan mengisyaratkan apa yang disampaikan oleh Kaplan, pejabat Fed kemarin, itu benar adanya, dan mungkin saja Fed akan menunda terkait dengan pengumuman taper, walaupun banyak aspek yang bisa ditentukan. Oke, jadi 96 atau 93, 96 pemuncak, lalu kemudian yang paling bisa menggagalkan atau membuyarkan dari pola evening star ini adalah 1802. Atau kita bisa saja mengandalkan nantinya dia turun swing low, lalu kemudian nanti ditutup dengan pola hammer. Ya, kurang lebih mirip dengan yang terjadi tanggal 12 Maret. Ya, ini cukup ideal untuk menjadi contoh. Kemudian kalau kita lihat dari grafik 4, ya Anda tinggal putar kembali bahwa ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5, dan kita sedang dalam fase wave B, harusnya sudah terbentuk ya. Sayangnya ini tidak terlampau jelas, tapi kalau misalkan Anda ingin jelas, Anda bisa lihat dicek grafik H1. Tapi kurang lebih kalau saya perbesar, ya ini adalah swing high-nya, berarti cukup sampai segini, ya, atau mungkin nanti maksimum di 95, itu akan menjadi teritori yang pantas jadi right shoulder. Jadi kemungkinan nantinya saya akan mendapatkan zona neckline itu kemungkinan kurang lebih di teritori ini. Ya, jadi ini saya neckline-nya. Nah, neckline-nya seperti ini berarti kurang lebih 1782, persis dengan area low kemarin, dan kalau itu dipecah berarti target utamanya itu adalah mencapai target area setinggi bagian head. Ya, bagian headnya kurang lebih seperti ini, saya tinggal pindahkan. Nah, kurang lebih perkiraannya itu akan berada di 1753, 1755. Wow, sangat dalam ya, dan itu bisa terjadi, bisa menjadi trigger utamanya kalau misalkan GDP-nya kuat, lalu kemudian dia menerobos zona neckline dan tembus lebih dalam. Nah, 50%-nya di mana? Perkiraan saya, perkiraan di area 68 ataupun 72, itu tetap menjadi area 50% yang paling favorit, dan bisa saja kalau kita perhatikan di grafik H1, maka area tersebut akan menjadi zona yang sangat layak menjadi area demand ya. Jadi kalau misalkan lihat dari penurunan ini, seharusnya nanti kita akan melihat pola penurunannya sampai teritori 1770. Di sini ada kemungkinan dia akan ada perlawanan atau sebagai defensif, dan mungkin saja demand akan muncul sehingga dia akan terjadi rebound. Walaupun saya tidak mengharapkan rebound terlalu tinggi, kecuali kalau memang GDP-nya sangat rendah, dan itu akan menjadi trigger untuk pertimbangan Jackson Hole esok hari. Pagi ini saya sudah men-share untuk melakukan sell, dan sepertinya sudah cukup berhasil, walaupun zona 1792, 1795 atau 9395 yang kita inginkan tidak tercapai ya. Dan ini saya memberikan tanda untuk Anda, remaks untuk Anda, walaupun saya memperkirakan untuk atau diharapkan untuk mencapai 9395, sebetulnya Anda bisa melakukan sell di area-area terdekat. Jadi sebelum mencapai 9395 pun kurang lebih saya melihat ada 92, itu sangat wajar, atau mungkin di area 91. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah zonanya cukup dekat sehingga faktor resiko itu tetap sama atau relatif lebih kecil. Dan ini berarti kalau kita andalkan sebagai double bottom bisa saja, tapi ekspektasi kita adalah dia break. Dan nantinya baru zona buy-nya kurang lebih maksimum di zona 1768, 1772. Nah, jadi untuk pagi ini, kalau misalkan lihat kenaikan sampai zona 17, let's say 90 atau 1792, itu berarti zona yang masih bisa untuk Anda lakukan sell, walaupun idealnya di 92 atau 9395. Kemudian TP pertamanya berarti turunkan saja, kalau misalkan Anda dapat di 90, berarti TP pertama turunkan di kisaran 1785, dan TP kedua kurang lebih di zona 1778. Ya, kemungkinan areal itu masih bisa untuk layak terjadi sampai malam hari menjelang rilis data GDP, atau bahkan jauh bisa lebih dalam. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.